Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Baik. Bapak Ibu segenap peserta program Sabar yang kami hormati yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini insya Allah kita akan kembali melanjutkan untuk membahas seputar isim-isim yang rofa atau sebab isim itu i'rabnya rofa. Sudah beberapa yang kita pelajari ya. Saya ingatkan kembali. Saya coba untuk mengulang untuk mengingatkan kembali ya. Di antaranya ketika menjadi fa'il. Jadi kalau ada isim, kalau dia menjadi fa'il maka i'rabnya rofa. Ketika isim menjadi naibul fa'il maka i'rabnya juga rofa. Dan ketika ada isim dia menjadi mubtada serta khobar atau mubtada dan juga khobar maka i'rabnya juga rofa. Nah, tanda rofaknya nanti menyesuaikan. Kalau apa namanya isim mufrad berarti pakai dhamma, kemudian isim mutsanna berarti pakai alif, kemudian jamak mudzakkar salim berarti pakai wawu, jamak muannas salim pakai dhamma, mamnu minas sarf juga pakai dhamma, kemudian nanti ada isim maksur pakai dhamma muqaddarah, isim mangkus pakai dhamma muqaddarah juga. Kemudian nanti ada al asmaul khamsah pakai wawu. Nah, tanda tanda rafanya menyesuaikan. Itu harus benar-benar dihafal gitu Bapak Ibu ya. Benar-benar harus dihafal. Nanti kami harapkan apa yang tadi kami sampaikan di pagi hari bisa dipraktekkan bagi teman-teman yang merasa tertinggal di sesi level 1. Kok kayak banyak yang lupa. Berarti apa yang tadi kami sampaikan di awal perlu dilakukan barangkali ya. Sebelum kelas kayak gini nih 10 menit sudah Bapak Ibu sudah siap-siap dulu ya. Usahakan ini kan sekarang isyaknya kan kalau di Purbalingga jauh lebih awal, 7:30 itu sudah selesai. Jadi itu setengah jam bisa buat baca aja, nggak harus mendalami banget, yang penting baca. Tapi setiap sesi jenengan lakukan itu, insya Allah akan memudahkan untuk mengingat kembali. Baik, sekarang kita akan lanjutkan pembahasan kita seputar mubtada dan juga khobar. Ya, ini pembahasan terakhir kita Bapak Ibu ya. Jadi mubtada khobar kan rumus pertamanya namanya mubtada itu di awal kalimat. Ya, namanya mubtada itu di awal kalimat. Tapi ada kondisi mubtada itu bisa di akhir, ya. Oke, itu satu. Kemudian yang kedua, namanya mubtada itu dia makrifat, ya. Tapi ada kondisi di mana mubtada itu nakiroh. Jadi kalau dulu kan rumusnya yang kita pelajari ini yang roda murah jenis lama. Rofa keduanya. Kalau yang ini jelas ya, masing-masing kedua-duanya rofa ya. Meskipun kalau khobar nanti bisa fi mahali rafa'in karena bisa khobarnya bentuk jumlah. Oke, kemudian murah. Murah itu kan mubtada'nya ma'rifah. Nah, mubtada'nya ma'rifah tapi ada kondisi di mana mubtada'nya bisa nakirah. Bisa nakirah ya. Jadi mubtada itu bisa nakirah ya. Mubtada itu bisa nakirah. Kapan? Nah, ini yang sedang kita bahas. Jadi mubtada itu nakirah yang pertama eh, apa namanya? Ketika khobar khobarnya itu syibhul jumlah ya. Jadi rumusnya sebenarnya gini, ketika khobarnya syibhul jumlah, kemudian mubtada'nya nakiroh, itu boleh ya, mubtada'nya nakiroh, maka harus ditaruh di belakang. Makanya mubtada'nya bisa ditaruh di belakang. Kapan? Ketika kondisi ini. Khobarnya syibhul jumlah, mubtada'nya nakiroh. Jadi ketika mubtada'nya nakiroh, dan kemudian khobarnya bentuknya syibhul jumlah, maka mubtada ini ditaruhnya di belakang. Ya, mubtada itu ditaruhnya di belakang dan inilah yang sedang kita bahas atau tadi tadi pagi sudah kita bahas. Ini ya, Bapak Ibu ya. Saya hapus lagi keterangannya biar lebih enak. Nih, perhatikan bagian ini. Mubtadanya nakiroh, ini mubtada ya. Khobarnya syibhul jumlah. Yang ini nakir. Dalam kondisi ini mubtadanya harus ditaruh di belakang. Jadi mubtadanya nggak boleh di depan ya. Ini rumus tambahan saja ya. Jadi kalau ingin makanya tuyurun itu di belakang.
Padahal dia mubtada. Khobarnya fauqa syajarati. Dan tadi pagi kita sudah sampaikan ini poin kedua rumus sederhana. Di poin kedua, ketika ada syibhul jumlah, di awal kalimat kemungkinan ia adalah khobar. Berarti nanti kalau sudah ada khobar ya tinggal dicari mana mubtadanya. Oke, ini yang pertama. Jadi mubtada itu boleh nakiroh kondisinya ini yang pertama. Yang kedua adalah ketika disifati. Ketika disifati. Ini salah ya tadi ya. Artinya yang salah. Baik, ketika disifati rojulun solihun fil masjid. Baik. Rojulun solihun, laki-laki yang solih. Jadi kan ini artinya laki-laki yang solih berada di dalam masjid. Rojulun solihun. Jadi rojulun ini mubtadanya mana? Mubtadanya ya rojulun. Jadi rojulun di sini dia jadi mubtada. Rojulun di sini dia jadi mubtada. Loh kok mubtadanya nakiroh? Iya betul. Kenapa boleh nakiroh? Karena dia punya sifat soleh. Laki-laki yang soleh. Nah, jadi kalau disifati seperti ini, mubtadanya boleh nakiroh gitu. Khobarnya mana? Khobarnya sama ini fil masjid. Khobarnya fil masjid. Laki-laki yang soleh itu berada di dalam masjid. Berarti mubtadanya adalah rojulun fil masjid. Di situ fi mahalli rafa'in jadi khobar. Baik, itu kaidah yang pertama ya. Apa namanya? Dua contoh untuk poin tadi. Mubtada bisa nakirah. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang berikutnya. Berarti kan Bapak Ibu di sini. Mubtada juga bisa berupa masdar muawwal. Ini juga bisa berupa masdar muawwal. Apa itu masdar muawwal? Fiil yang dalam kondisi tertentu dihukumi seperti isim. Berarti kan Bapak Ibu penjelasannya. Jadi mubtada itu bisa berupa masdar muawwal. Masdar muawwal ini nanti banyak dipakai. Bahkan masdar muawwal ini nanti bisa jadi objek atau maf'ulun bih. Padahal dia itu fiil. Kenapa? Karena fiilnya ini dihukumi seperti isim. Makanya masdar muawwal. Fiilnya itu ditakwilkan, ditafsirkan seperti masdar. Namanya masdar itu kan isim. Ya, namanya masdar itu isim. Jadi masdar muawwal. Masdar muawwal itu adalah fiil yang dalam kondisi tertentu dihukumi seperti isim. Jadi dia dihukumi seperti isim. Padahal dia fiil. Kapan di fiil itu dihukumi seperti masdar atau seperti isim, yaitu ketika ada fiil mudhari didahului dengan an. Fiil mudhari didahului dengan an. Jadi rumusnya ini fiil mudhari didahului an. Jadi kalau ada an kok masuk ke fiil mudhari maka itu diistilahkan dengan masdar muawwal. Ya, masdar muawwal. Ya. Masdar itu apa ya? Terima kasih Pak Eko. Masdar itu simpelnya karena itu kita belum belajar ya, nanti di level 5. Jadi isim gitu aja. Ada isim masdar. Masdar itu aslinya sumber. Jadi ada penjelasan simpelnya itu asal katanya. Masdar itu kan sumber ya, berarti asal kata. Jadi isim gitu aja ya. Pahami sebagai isim dulu Pak Eko. Masdar itu isim. Meskipun nanti ada rinciannya. Gitu dulu ya, karena nanti saya menjelaskan itu pembahasannya di level 4. Ketika kita belajar tasrif, level 5. Di ketika kita belajar sorof, tasrif, nanti kita di situ akan kelihatan itu masdar itu seperti apa. Saya kasih satu contoh misal. Ya. Em, Kalimat yang biasanya kita pakai itu adalah misal menulis. Ya, menulis itu kan kataba. Menulis itu kataba. Nah, kalau apa namanya isimnya itu biasanya bukan kataba tapi kitabatan. Kayak misal koroa. Koroa itu di antara masdarnya adalah Qur'anan. Jadi Qur'anan ya, kiroatan ya, kiroatan itu masdar dari koroa. Jadi koroa artinya
setelah membaca. Yaqra'u itu fi'il mudhari sedang membaca. Tapi kalau kiroah itu bacaan gitu. Nah, itu masdarnya. Isi masdarnya itu yang kiroah. Itu masdarnya. Nah, dan dia masuk ke dalam kategori isim. Ya, gitu ya, Pak Eko. Pokoknya pahami dulu itu adalah sebagai isim. Jadi masdar muawwal ini adalah fiil, sebenarnya dia fiil, tapi dia bisa dihukumi seperti isim. Berarti dia nanti akan bisa menduduki posisinya isim. Saya ulangi, berarti dia nanti bisa menduduki beberapa posisinya isim. Di antara posisi isim yang itu bisa dipakainya oleh isim adalah mubtada. Kenapa? Karena gini, ini perlu pokoknya Bapak Ibu harus fokus ya ini terutama yang memang baru belajar ini harus fokus. Mubtada itu kan hukum untuk isim. Karena kita memang sedang belajar i'rabnya isim, fiil belum dibahas. Gitu ya. Berarti mubtada itu kan sebab i'rab rofa untuk isim, kan gitu ya. Sehingga yang memposisikan atau diposisikan sebagai mubtada itu pasti isim. Tapi ada kondisi di mana ini pengecualian kayak tadi pagi saya sampaikan. Ada kondisi di mana mubtada itu aslinya fiil tapi dihukumi sebagai isim. Itulah yang diistilahkan dengan masdar muawwal. Isim tapi itu pentakwil hasil takwilan dari fiil. Berarti aslinya fiil dihukumi seperti isim. Contohnya adalah yaf'ulu ditambah an. Inilah masdar muawwal. Jadi yaf'ulu itu aslinya kan fiil mudhari. Tapi ketika ketambahan an, maka bacanya berubah menjadi an yaf'ula. An yaf'ula di sini ini disebut dengan masdar muawwal. Artinya an yaf'ula meskipun dia itu fiil ya, meskipun di sini dia itu fiil mudhari, tapi karena ketambahan an ini dihukumi menjadi isim. Dihukumi seperti dihukumi seperti isim. Jadi an yaf'ala itu dihukumi seperti isim padahal dia fiil gitu ya. Sehingga dalam kondisi ini bisa jadi mubtada ya. Contohnya adalah penggalan ayat antasumu khairul lakum ya. Antasumu khairul lakum. Puasa yang kalian kerjakan jauh lebih baik bagi kalian ya. Antasumu tasumu ini aslinya adalah fiil mudhari. Tasumuna aslinya gitu ya, nunnya kemudian hilang. Kenapa nunnya hilang itu nanti aja kita pelajari. Pokoknya intinya yang Bapak Ibu harus pahami dalam pembahasan ini adalah di sini ada fiil mudhari satu ini tasumu ketambahan an menjadi masdar muawal. Ini dihukumi sebagai masdar muawal. Karena ini dihukumi sebagai masdar muawal, maka dia di sini bisa jadi mubtada. Bapak Ibu ya, kalau ada yang benar-benar bingung, nggak usah khawatir ya. Karena ini nanti pelan-pelan akan kita pelajari lagi pelan-pelan di beberapa sesi-sesi berikutnya insya Allah. Jadi kalau yang bagian ini kok belum terlalu paham, nggak usah khawatir. Tapi intinya Bapak Ibu tahu ada mubtada bentuknya masdar muawal gitu ya. Tapi yang penting diketahui dulu adalah masdar muawal itu seperti apa. Nah, lihat kita minta Pak Miftahuddin Arif untuk membaca keterangan yang ada di dalam kotak ini. Silakan Pak Miftahuddin, dibaca yang keras. Mic-nya belum hidup Pak Miftahuddin. Kalimat antasumu dihukumi seperti masdar dari fiil tersebut, yaitu saumun dengan adanya tambahan domir Kum. sehingga menjadi bermakna su.
Saumukum khairul Saumukum. lakum. Nah, saumukum khairul lakum. Oke, terima kasih Pak Miftahudin Ari. Perhatikan Bapak Ibu. Pernah dengar kan istilah saumun ya, yang baru belajar bahasa Arab? Eh, ada kata-kata yang familiar ketika bulan Ramadan. Contoh, ketika kita mengatakan saya sedang puasa, maka kita akan mengatakan ini imun. Kata kerjanya ketika kita mengatakan barang siapa yang berpuasa, maka mansoma, gitu ya, mansoma Ramadana, ya, itu. Kemudian ada kata saumun, ya, saumu Ramadan, saumu, gimana? Eh, Taib, saya agak lupa. Tapi intinya saumun ya. Kalau ini agak lupa ya. Manusia biasa kadang kelalaian. Saumun kan pernah ada sebuah kata yang sering kita dengar. Ini kalau di bulan Ramadan. Saumun. Nah, saumun itulah yang diistilahkan dengan masdar. Jadi kalau bahasa Arab tuh nanti kalau di level 5 kita namanya tasrifan sorof. Ya. Saya akan coba tampilkan di sini barangkali untuk gambaran. Ya. Nanti kita akan belajar yang namanya sorof. Kurang lebih seperti ini. Saya tampilkan di sini. Ini nanti di level 5 kurang lebihnya seperti ini nanti. Eh, Ya, jadi nanti di level 5 nanti kita akan belajar seperti ini. Ini namanya sorof, tasrifan. Ya. Nanti kita akan belajar kurang lebih seperti ini. Ini kok tablet banyak banget mungkin baru kalau baru yang ada yang baru belajar, tapi nggak usah khawatir. Ini jauh lebih mudah belajarnya dibanding nahunya, insya Allah. Kalau sorof itu jauh lebih mudah karena sorof itu intinya dihafal, intinya pembiasaan juga, ya intinya pembiasaan. Dan itu nggak tidak tidak terlalu sulit, ya. Nah, di pelajaran sorof itu nanti Bapak Ibu akan kenalan dengan istilah fiil madi, fiil mudhore. Nah, nanti ada masdar. Inilah yang disebut dengan masdar tadi. Jadi urutannya nanti ada fiil madi, fiil mudhore, masdar. Masdar itu biasanya diterjemahkan dengan penambahan an. Kayak misal tadi kataba itu menulis. Kalau kitabatan itu penulisan ya atau tulisan. Nah, contohnya nanti akan seperti ini, Bapak Ibu. Ini fiil madhi, ini fiil mudhari, dan ini masdar. Yang ke sini kita nggak bahas ya. Tiga dulu aja ya. Fiil madhi, fiil mudhari, masdar. Nasara yans Nasara yansuru nasran. Jadi gini, kalau lengkapnya Nasara yansuru nasran nasirun mansurun unsur la tansur mansarun minsarun. Daraba yadribu darban daribun madrubun idrib la tadrib madribun midrobun. Itu nanti pelajarannya kayak gitu. Jadi cuman ngapal gitu. Tapi ngalir. Misalnya ngapalnya nggak berat. Insya Allah ringan ya. Dan itu terbukti. Umumnya orang itu kalau belajar sorof awalnya aja mungkin butuh usaha. Tapi kalau sudah beberapa kali belajar setelahnya ringan biasanya. Nah, inilah yang disebut dengan masdar. Barisan masdar dari atas ke bawah ini. Inilah yang disebut dengan masdar nih Bapak Ibu. Ya. Nah, artinya yang ini yang fiil mudhari ini, fiil mudhari ini. Nah, ini fiil mudhari. Ini kan fiil ya, kalau yang sebelahnya isim. Yang suruh ini bisa dihukumi seperti nasron. Saya ulangi, yang suruh bisa dihukumi seperti nasron. Kapan? Ketika ketambahan an. Ketika ditambahi an. Jadi ketika yang suruh ini ditambah an, maka berubah jadi an yansuro. An yansuro itu hukumnya sama seperti bacaan nasron ini. Jadi kalau nasron ini bisa jadi maf'ulun bih misal, atau bisa jadi mubtada itu tadi,
maka an yansuro itu juga bisa. Yadribu ini akan bisa dihukumi seperti dorban ketika ditambahi an. An yadribu itu maknanya seperti dorban. Tinggal nanti eh, ada penambahan domir, ya ada penambahan domir disesuaikan dengan domir fiilnya. Kalau fiil yang di sini ini fiilnya fiil madhi, fiil mudhari, tapi ini domirnya domir huwa. Berarti kalau nasron apa an yang suro itu kemudian dirubah seperti masdar, maka itu berubahnya menjadi nasruhu, ada domir hu-nya, ada domir huanya. Oke, itu ya. Saya kira jangan terlalu panjang di sini nanti kepala pusing ya. Gitu ya. Karena intinya bukan ini cuman tambahan ya. Bagian ini cuman tambahan. Jadi Bapak Ibu nggak usah terlalu pusing-pusing banget. Makanya kan di sini lihat kalimat antasumu ini sama seperti saumukum karena masdarnya soma yasumu itu adalah saumun ketambahan kum karena memang disesuaikan dengan tasumu ini pakainya domirnya antum makanya ditambahi kum saumukum khairul lakum sehingga di sini mubtadanya mana mubtadanya saumukum khobarnya khairun lakum ya itu khobarnya khairun ini mubtadanya jadi saumukum khairul lakum itu sama dengan antasumu khairul lakum. Oke, ini mubtada khobar. Bentuknya masdar muawwal. Ya, kalau pusing di bagian ini nggak usah khawatir, nggak usah sedih, karena insya Allah nanti akan kita bahas di sesi-sesi yang lain. Di dalam artian bagian-bagiannya akan dibahas-bahas gitu ya. Jadi pelan-pelan. Baik, Bapak Ibu semoga dirahmati oleh Allah. Sekarang kita akan baca contoh untuk mubtada khobar dari tabel berikut ini ya. Saya minta silakan loh, ini ngapunten kalau Pak Miftahudin Arif ini sekarang tinggalnya di mana Pak Miftahudin? Mic-nya belum hidup. Banjarnegara, Ustaz. Banjarnegara. Loh, berarti Ibu Muslimah Arif ini Banjarnegara juga. Banjar, Dalam suaranya hilang Pak Miftah. Banjarnegara juga, Ustaz. Oh, masih saudara. Serumah. Oh, istri kan? Betul, Ustaz. Oh, Masya Allah, ini suami istri berarti belajar bareng. Oh, jin, 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 jin. Loh kok namanya bisa sama itu ada arihnya? Nama di HP ini, Ustaz. Oh, nama di HP. Oh, jin, jin, jin. Baik, barakallahu fiik. Pantesan kok saya agak enggak asing dengan arihnya itu kok ada dua. Ternyata suami istri. Masya Allah, ini luar biasa. Ini patut contoh ya. Suami istri belajar bareng. Ya. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu yang lain juga boleh. Nanti kalau yang bapak-bapak istrinya mau ikut nimbrung belajar begitu ya, pengen coba ikut dengerin, tidak apa-apa, suruh ikut dengerin aja. Siapa tahu tertarik untuk belajar lebih serius gitu. Sama ibu-ibunya juga sama, suaminya, anak-anaknya begitu boleh. Jadi suruh suruh ikut nimbrung. Siapa tahu nanti beliau-beliau juga kalau seandainya belum serius belajarnya, suatu saat mau serius belajarnya. Baik, saya minta silahkan Ibu em, Ibu Verti untuk dibaca contohnya beserta contohnya dulu aja. Ya, silakan Ibu. Nah, Lillah. lillahi mulkus samawati wal ardi. Oke, silakan dibaca terjemahannya Ibu. Lillah milik Allah kerajaan, milik Allah lah kerajaan di langit-langit dan juga di bumi. Oke, lillahi milik milik Allah lah mulkus samawati kerajaan yang ada di langit-langit wal ardi dan juga di muka bumi. Ya, dibaca Ibu. Lillahi. Lillahi lafzul jalalah Allah i'rabnya jar karena didahului huruf jar li. Tanda jarnya dengan kasroh karena isim mufrad. Dan syibul jumlah Allah menempati i'rabnya rofa. Syibul jumlah. Syibul jumlah. Lillahi, Ini lillahi, bacanya gimana? lillahi Iya, lillah. menempati i'rabnya rofa fi mahala raf'in fi mahali raf'in
karena menjadi khobar muqaddam. Oke, Masya Allah. Terus? Mulku mubtada muakhar, mubtada yang diakhirkan, i'rabnya rofa, tanda rofanya tanda rofanya dengan domah karena isim mufrad dan dia mudhof. Terus? As-samawati mudhofun ilaih. Oh, i'rabnya jar, tanda jarnya dengan kasroh karena jamak muannas salim. Terus? Wal ardi ada huruf ataf wawu, maka dia mengikuti i'rabnya as-samawati. Baik. Baik, barakallahu fiik. Terima kasih Ibu Verti atas bantuannya. Baik, Bapak Ibu, bisa dipahami ya. Kalau ini murojaahnya enak insya Allah. Ini adalah contoh untuk i'rab mubtada dan juga khobar. Tapi ini bagiannya contohnya langsung ini yang khobar muqaddam mubtada muakhar. Khobar muqaddam ya, mubtada muakhar. Muqaddam itu didahulukan, muakhar itu diakhirkan. Jadi khobar muqaddam khobarnya ditaruh di depan, mubtada muakhar mubtadanya ditaruh di belakang. Nah, mana mubtadanya? Mubtadanya ini. Mana khobarnya ini mubtadanya? Pakai mim ya, saya kasih kode mim. Mana mubtadanya? Mubtadanya adalah ini. Mana khobarnya? Ini khobarnya pakai kho. Hmm. Jadi itu mubtada khobarnya. Nah, khobarnya itu bentuk syibhul jumlah. Ya, kalau tulisannya begini ini bacanya lillah ya. Kalau tulisannya ada alifnya begini bacanya Allah. Kalau kayak gini lillah berarti ada huruf jarnya. Makanya di sini itu kan lafzul jalalah i'rabnya jar. Kenapa? Karena di dahulu huruf jar di sini tanda jarnya dengan kasroh karena isim mufrad. Nah, kemudian syibhul jumlah di sini berarti lafzul jalalah ini lillah, lafadz lillah itu menempati i'rab rofa atau diistilahkan dengan fi mahalli raf'in karena menjadi khobar muqaddam. Berarti ini jadi khobarnya. Mubtadanya mana? Mulku. Berarti mulku di situ dia jadi mubtada muakhar, mubtada yang ditaruh di akhir gitu. I'rabnya rafa tandanya dhamma karena isi mufrad dan dia mudhof. Mudhof kemana? Ke asamawat. Nah, asamawat berarti mudhofun ilaih. Berarti kalau asamawat mudhofun ilaih langsung. Mudhofun ilaih i'rabnya jar, tandanya kasroh. Kenapa? Karena asamawat jamak muannas salim. Kemudian wawu ini huruf athof mabni fathah. Al-ardi ini dia athof ke asamawat belum kita bahas ya. Tapi ini cuma disebutkan di sini dijelaskan tapi ini belum kita bahas, enggak apa-apa. I'rabnya jar karena athof karena ada huruf athof wawu ya ke asamawat tanda jarnya dengan kasroh karena isim mufrad. Nah, ini kalau yang ini mah nggak usah pusing-pusing ini belum kita bahas. Baik, Bapak Ibu, ini contoh i'rabnya. Nanti Bapak Ibu bisa baca-baca lagi ya. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh berikutnya. Kita baca cepat saja ya karena ini bismillah. Lebih hampir jatuh. Sekarang kita baca cepat saja. Nah, langsung mana mubtada, mana mana khobarnya ya. Karena ini sebagian sudah kita bacakan contoh-contoh sebelumnya yang itu agak panjang. Kalau yang ini saya minta mungkin kita agak cepat ya. Oke, silakan saya minta Pak Eko untuk dibaca contoh yang pertama. Alhamdulillah. Oke, Alhamdulillah. Silakan Pak Eko. Alhamdu mubtada. Lillah khobar. Oke, simpelnya gitu ya. Meskipun ada apa namanya keterangan yang lain, tapi kita ambil simpelnya seperti itu ya. Nah, sebentar. Baik, alhamdu itu mubtada, khobarnya adalah lillah. Lillahnya berarti khobarnya bentuk apa Pak Eko? Untuk jar. Bentuk jar. Apa, istilahnya Pak Eko? Syibhul? Sifrul jumlah. Iya, syibhul jumlah ada jar dan majrurnya. Berarti yang ini rofa, yang ini kita katakan fi mahalli apa Pak Eko? Ya. Fi mahali Fi rof. mahalli Fi mahali rof'in. rofin. Nah, betul Mahali Masya Allah. rofin. Fi mahalli raf'in. Menempati posisinya i'rab rafa. Barakallahu fiik. Betul Pak Eko. Contoh kedua. Silakan dibaca. Em, Ibu eh, Ibu Ummu Mus'ab. Ya, silakan. Contoh kedua.
Ya Ustaz. Nggih. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Ulaika ala hudan mir rabbihim. Mereka ala hudan, berada di atas petunjuk mir rabbihim, dari Rabb mereka. Baik, mana mubtada, mana khobarnya, Mus'ab? Ulaika mubtada ala hudam khobar. Masya Allah. Ala hudan khobar. Berarti khobarnya bentuk apa itu? Eh, Isim isyarah apa ya? Oh, yang mubtadanya ya isim isyarah. Nah, terus khobarnya bentuk apa? Sibul jumlah. Syibhul jumlah. Berarti dia rofa atau fi mahalli raf'in, Ibu? Fi mahali rafin. Masya Allah. Mir rabbihim di sini muta'alik atau keterangan tambahannya. Baik, terima kasih Ummu Mus'ab. Oh iya, saya mau tanya lagi Ummu Mus'ab. Hudan di sini i'rabnya apa? Hudan. Biar sambil murojaah ini level 1 ini ya, di level 1. Hudan i'rabnya apa? Ada huruf jarnya, berarti i'rabnya. Cer ya Ustaz. Iya, betul betul. I'rabnya jar. Kalau ada huruf jar pasti pasti i'rabnya jar. Pertanyaan selanjutnya, tanda jarnya pakai apa itu? Ya. Kasroh. Kasroh. Mana kasrohnya kelihatan nggak Ibu? Hudan? Oh, huruf ya. Eh? Huruf ya. Nah, huruf ya harusnya di sini kan kasrohnya ya, tapi nggak kelihatan. Ini kan harusnya ini alif ya, bukan ya. Kalau ya ada titiknya. Kalau ini kan berarti nggak ada titiknya, berarti alif. Berarti kan kasrohnya harusnya di bawah huruf ya, tapi nggak kelihatan. Diistilahkan dengan apa Ibu? Kasroh? Kasroh Kasirah. muqaddar. Iya, masya Allah betul. Kasroh muqaddar. Kenapa kasroh muqaddar? Karena isim maksur diakhiri alif, sebelumnya fathah. Ingat ke? Ya mudah-mudahan bisa diingat. Nggak apa-apa, ini murojaah aja. Baik, terima kasih Ummu Mus'ab atas jawabannya. Selanjutnya, contoh ketiga. Saya minta silakan untuk dibaca Pak Sabto. Ulaika ashabul maimanat. Ulaika ashabul maimanah. Oke. Sebentar, Pak Sabto berarti kerja bareng dengan Ustadz Febrian ya, betul? Nggih, ya Oh, bos. satu Nggih, kantor dengan beliau. betul nggih, tapi Masya beda Allah, ya, ya. bidang nggih. Siap, siap, siap. Baik, salam buat beliau ya. Itu Nggih, beliau siap. adik tingkat Anapas. Saya angkatan ketiga di pondok, beliau angkatan keempat. Saya Nggih, ingatan adik siap. tingkat Anapas itu. Nggih. Baik, mana mubtadanya, mana khobarnya Pak Sabto? Ashab ashabul maimanah. Hmm. Kan ini artinya ulaika ashabul maimanah. Mereka adalah golongan kanan. Nah, mana mubtadanya, mana khobarnya? Mubtadanya dulu mana? Ulaika. Betul, ulaika mubtada. Berarti mubtadanya bentuknya isim isyarah, nggih. Ya, kalau isim isyarah mabni, berarti ini fi mahali rafa'in. Nah, sekarang selanjutnya khobarnya mana Pak Sabto? Ashabul maimanah. Oke, betul. Ashabul maimanah. Makanya di sini i'rabnya rofa, tandanya dhammah. Kenapa pakai dhammah, Pak Sabto? Rofa. Iya, iya, Karena betul rofa. Dia pakai dhammah. Rofa. Terus tanda rofanya pakai dhammah. Kenapa pakai dhammah? Ashab itu adalah bentuk apa namanya? Kalau bahasa Indonesianya plural ya, plural dari sohib. Berarti ini bentuk apa dalam bahasa Arabnya, istilahnya Pak Sabto? Loh, Ja, jamak. ashabul ja, Ashab itu jamak. Ya, jamaknya sahib. Tapi jamaknya kan ada tiga, Pak Sabto. Ada ya, jamak mudzakkar salim, ada jamak jama- muannas salim, dan satu lagi ada jamak taksir. Kira-kira ashab itu masuknya jamak mana? jama taksir. Iya, betul, jamak taksir, karena jamak muannas salim sama mudzakkar salim dia pakai rumus ya, una ina sama atun atin atin. Tapi barakallahu fiik Pak Sabto, alhamdulillah. Nanti sambil diingat-ingat lagi. Adapun Nggih, al-maimanah siap. di sini dia mudhofun ilaih. Terima kasih Pak Sabto atas jawabannya. Selanjutnya, Nggih.
contoh yang keempat. Silahkan saya minta untuk dibaca. Ibu em, Heriati. Ya Ustaz. Oke. Ibu Heriati dari mana Ibu? Pancoran, Jakarta Selatan. Lah, Mic Ustadz mati Zat. Oh, iya hilang Ustaz. oh. Sekarang masuk nggak suaranya? Masuk Ustaz. Oh, masuk ya. Alhamdulillah. Baik, baik. Ya, silakan Ibu Heriati. Ulai. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Fi Oke, baik. qulubihim khobar muqaddam Hmm, berupa sibul jumlah. betul, Masya Allah. Terus, mubtadanya mana Ibu? Muqtadanya maradun. Maradun, Masya Allah, pinter Ibu. Sekarang lanjut tuh, Bu. Fazadahumullahu maradha. Allah di sini Fazadahumullahu. lafzul jalalain di sini jadi apa Ibu? Jadi mubtada ya Ustaz. Apa? Mudhafun ilaih. Nah, mudhofun ilaih. Mudhofun ilaih kan jar Ibu. Ini rofa tuh. Rofa. Fazadahumullahu. Ini artinya fazadahum gini, fi qulubihim marad, di dalam hati mereka terdapat penyakit. Ya. Fazadahumullahu maradha. Maka Oh, betul. zadahum menambahkan kepada mereka Allah Subhanahu wa taala maradha, Hmm. penyakit. Hmm. Jadi maka Allah menambahkan kepada mereka penyakit. Nah, Iya. tapi ini jadi apa Allah Ibu? fa'il Ustaz. Masya Allah betul. Jadi fa'il. Itu kalau Hmm. ada yang jawabnya langsung maktek gitu saya jadi penasaran pengen tak tanya lagi. Nggak apa-apa nggih, Ibu. Lanjut. Hum di sini jadi apa Ibu? Mudhafun ilaih. Nah, mudhofun ilaih fazadahum. Kan ini fiil. Kalau Eh, mudhofun ilaih kan dari isim. fazadahu. Oh, maf'ul ya Ustaz. Nggih, betul. Itu kan Maf'ulun maf'ul bih. ya. Ha. Hmm. Iya, zada itu artinya kan menambah. Menambah Iya. itu kan berarti ada yang ditambah dan ada yang Hmm. ditambahi. Ada Iya, yang iya. berarti maf'ulun bihnya ada dua. Makanya marodon di sini juga jadi apa Ibu? Maf'ul bih. Maf'ul bih yang kedua. Baik, barakallahu fiik Ibu Heriati, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya, setelah Ibu Heriati saya minta Pak, kalian yang mudah ini. Pak Budi ya. Contoh kelima. Nah, Ustaz. Nah, Hadza kitabun. ada kitabun, mana mubtada mana khobarnya? Hadza mubtada kitabun khabar. Oke, hada berarti ngi'rabnya gimana Pak Budi? Hadza isim isyarah Mm-mm. eh, Pi, nasab. kok nasab? Isim isyarah, mubtada ya ora eneng nasab. No. Namanya mubtada kan lagi bahas rofa. Ya, Apa berarti ya? rofa. Berarti gimana? Fi mahalli Fi mahali hadza nasbin apa jarin? nasbin. Nasbin. Berarti mubtada itu nasab apa rofa? Mubtada Kan hadza rof. mubtada. Nah, Iya. pertanyaannya adalah mubtada itu i'rabnya rofa apa nasab Pak Budi? Apa cer? Mubtada 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 sama khobar Pak Budi. Kita lagi bahas isim nasab apa isim rofa? nasab, Ustaz. Mubtada khobar kita lagi bahas isim-isim yang nasab, penyebab isim nasab apa penyebab isim rofa? Penyebab isim rofa. Yang penyebab isim rofa berarti mubtada dan khobar itu penyebab isim nasab atau penyebab isim rofa? Rofa. Penyebab isim Penyebab rofa. isim rofa. Berarti ketika ada mubtada dia itu rofa apa nasab? Rofa. Rofa, berarti kalau hada dia kan nggak bisa di i'rab. Berarti kita katakan fi mahali rof'in apa fi mahali nasbin. Fi mahli raf'in. Iya, coba diulangi Pak Budi. Hada, Hadza
Isim, Mubtada, mubtada, terus fi, eh, eh, rofa, fi. fi Ya mahali, enggak, kan fi kalau mahali, rafa harus ada tandanya. Fi, fi mahali rafin, iya rafin, betul. Fi mahali rafain. rafin. Nah, baru kitabun lah. Dia jadi apa, Pak Budi? Kitabun khobar, Khobar. Berarti i'rabnya apa, Pak Budi? kitabun seba, Iya, khobar. Berarti i'rabnya apa kalau khobar? apa itu? Nasab apa cer? Kitabun Khobar loh Pak Budi. Dia i'rabnya apa? Kita khobar, lagi belajar khobar. Ini kan mubtada khobar sepaket Pak Budi itu. Sepaket mubtada khobar. Mubtada khobar itu penyebab isim rofa. Berarti kalau ditanya kita pun dia jadi khobar. I'rabnya apa Pak Budi? irofnya, Nasab apa rof, cer? jer, Cer apa nasab? Apa rofa Pak Budi? Coba ikuti saya Pak Budi. Fokus, fokus. Ini Pak Budi lagi kurang eh, fokus. Anu, fokus bentar Pak Budi ya. Bentar. betul, Kita sekarang lagi belajar mubtada khobar. Betul nggak Pak Budi? betul. Betul. Nah, mubtada khobar itu termasuk ke dalam kategori penyebab isim rofa, nasab apa jer? Eh, rofa, Penyebab isim rofa, betul. Berarti iya, kalau ada mubtada, i'rabnya pasti rofa, heeh. Dan kalau ada khobar, i'rabnya pasti rofa, rofa juga. Berarti kalau di sini Pak Budi tadi jawab kitabun adalah khobar, saya tanya lagi. Kitabun khobar, betul. Berarti i'rabnya apa? rofa, Ustaz. Iya betul, nah Masya Allah betul Rofa gitu Pak Budi. Berarti bukan cer. Kalau cer itu Jer, didahului huruf cer Pak Budi. Oh gitu ya. nah Berarti betul. irobnya Rofa. Nah sekarang tanda Rofanya pakai apa Pak Budi? Eh, Dhamma, Doma. Kenapa pakai doma? is, kitabun, kitab, Sebuah buku. isim mufrad. Isim mufrad, Masya Allah. Barakallahu fiik Pak Budi. Alhamdulillah Tapi bisa berarti, paham. Masya Allah. Semangat Pak Budi. Nanti ikuti. Pokoknya karena ini belajarnya online itu teman-teman memang harus fokus ya. Makanya saya biasanya kalau mau ada penjelasan yang memang butuh kalimat-kalimatnya itu butuh dipahami secara runtut, maka apa namanya saya biasanya mengatakan fokus sekarang fokus gitu ya. Nggak apa-apa Pak Budi. Teman-teman nanti kalau seandainya ada yang memang belum paham, termasuk kayak misal kayak tadi Pak Budi, nggak usah takut ya kalau seandainya saya tanya. Saya nanyanya itu bukan untuk macam-macam ya. Saya bertanya seperti tadi Pak Budi ngurut, itu saya berusaha untuk menanyakan mulai dari hal yang mendasar supaya nanti panjenengan bisa mengikuti dan bisa memahami. Jadi saya nanyanya bukan buat ngetes ya. Insya Allah bukan buat ngetes. Saya nanyanya itu pengennya jenengan inget gitu. Makanya ditanya yes. dari hal yang dasar dulu. Kemudian ke sini nanti saya akan tarik ke sini. Gitu nggih? Baik, barakallahu fikum. Sekarang kita lanjut ke contoh berikutnya. Kalau contoh satu 2 3 saya rasa ini tidak terlalu butuh dijabarkan ya karena ini sangat sesuai dengan rumusnya roda murah jenis lama. Rofa keduanya mubtadanya ma'rifat jenis dan bilangannya harus sama. Di sini ada al-madrasatani ba'idatani. Dua sekolahan itu dua-duanya jauh. Ini mubtadanya, ini khobarnya. Ya, isim musanna. Dua-duanya rofa, ya. Ya, mubtada khobar itu pasti rofa gitu ya. Dua-duanya rofa, tanda rofanya pakai alif karena isim musanna. Kemudian yang selanjutnya ada al-muslimatu so'imatun. Para muslimah itu mereka semua puasa. Al-muslimatu di sini dia jadi mubtada. So'imatun dia jadi khobar. Dua-duanya rofa, tanda rofanya pakai domah karena kenapa? Karena semuanya atau dua-duanya ini adalah jamak muannas salim. Contoh berikutnya ada al-muslimuna so'imuna. Ya, ini mubtadanya, ini khobarnya. Ya, bedanya kalau yang ini dua-duanya jamak mudzakkar salim. Makanya rofanya pakai wawu dua-duanya.
Nah, yang terakhir ini yang perlu dibahas sedikit. Al-buyutu wasi'atun. Buyut itu adalah mbah apa mbah buyut ya. Mbah buyut ya. Kalau dalam bahasa bahasa kita buyut itu di atasnya mbah kalau nggak salah gitu. Mbah buyut. Nah, tapi di sini buyut itu jamak dari baitun. Artinya rumah. Berarti al-buyutu itu artinya adalah rumah-rumah itu wasi'atun luas. Ya. Misal lagi datang ke perumahan, perumahannya besar-besar semua, luas-luas semua. Al-buyutu wasi'atun. Wah, rumah-rumah itu luas. Baik, Bapak Ibu, ada sisi yang berbeda di contoh yang ini dibandingkan tiga contoh di atasnya. Apa itu dari sisi bilangan? Ya, dari sisi bilangan, perhatikan, kalau mubtada khobar kan bilangannya harus sama. Isim mufrad ya mufrad, mubtada'nya musanna, khobarnya juga musanna, mubtada'nya jamak muannats salim, khobarnya jamak muannats salim. Mubtada'nya jamak mudzakkar salim, khobarnya juga jamak mudzakkar salim. Tapi yang ini tidak. Ini jamak taksir, yang ini isim mufrad. Ya, itu adalah rumus tambahan. Apa itu? Mubtada yang berbentuk jamak taksir tidak berakal, maka khobarnya cukup dengan mufrad muannas. Tidak perlu dibuat jamak juga. Ya, makanya di sini mubtada'nya al-buyut. Dia jamak taksir, nggak berakal. Maka khobarnya cukup dengan isim mufrad, tapi dia muannas. Makanya wasi'atun. Ya, dia isim mufrad dan muannas. Gitu ya Bapak Ibu. Baik, ini rumus sederhananya. Al-buyutu di sini berarti kan dihukumi seperti mufrad muannas, dihukumi seperti muannas gitu ya. Ya, dihukumi seperti muannas. Wallahu a'lam. Nah, itu jamak tapi jamak taksir ya, itu jamak taksir yang tidak berakal. Wallahu taala a'lamu bissawab. Barangkali Bapak Ibu ini yang dapat kita sampaikan dan kita pelajari di pekan ini. Insya Allah hari Kamis berikutnya, Kamis pagi kita akan masuk ke pembahasan baru. Insya Allah, yaitu pembahasan 5 dan 6. Ini adalah dua pembahasan sebelum pembahasan terakhir di isim yang rofa, artinya di level 2 ini. Ya, level 2 berarti tinggal ini ada 25 slide ya. Sekarang ada 37 slide. Sekarang kita sudah masuk di slide yang ke-25. Berarti tinggal dikit lagi, insya Allah level 2 selesai. Ya, level 2 selesai, insya Allah tinggal dikit lagi. Tetap istiqomah Bapak Ibu, tetap semangat. Nggak usah khawatir kalau lagi belum paham. Namanya belajar, yuk kadang-kadang ya udah paham. Kadang paham, kadang tidak paham. Gitu ya. Kalau ada yang belum paham, ditanyakan. Dan tidak usah takut pertanyaannya, Mbok. Saya mau nanya tapi Mbok pertanyaannya tidak berbobot karena nanti ketahuan saya nggak paham. Nggak usah khawatir. Insya Allah di sini apa namanya tidak seperti itu. Jadi jangan mau tanya sesuatu yang memang belum paham, tidak apa-apa tanyakan saja. Insya Allah nanti kami akan coba membantu menjelaskan sebatas kemampuan kami. Insya Allah. Semoga Allah berikan taufik kepada kita, kepada saya untuk bisa istiqomah juga dan menjelaskan dengan penjelasan yang terbaik. Dan semoga Allah memudahkan juga untuk teman-teman supaya bisa memahami apa yang saya jelaskan dengan pemahaman yang terbaik juga. Allahumma amin. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Insya Allah sesi berikutnya kita akan mempelajari seputar inna dan juga kana. Ini menarik, pembahasannya sangat asik gitu ya. Insya Allah. Karena ini adalah pembahasan lanjutan dari mubtada dan khobar yang ditambahi dengan kana ataupun ditambahi dengan ina. Akan ada perubahan-perubahan yang perubahan itu terstruktur dengan rapih. Mubtada khobar yang awalnya dua-duanya rofa gitu ya. Dua-duanya rofa, nanti ketika kemasukan kana ataupun kemasukan ina akan ada yang berubah. Yang dari awalnya rofa berubah jadi nasab. Tapi itu cuma kebalikannya saja. Ibaratnya kalau ketambahannya kana, yang berubah itu bagian khobarnya, dia berubah jadi nasab. Tapi kalau ketambahan ina, kebalikannya. Yang berubah jadi nasab itu yang bagian ininya. Yang awalnya jadi mubtada. Gitu ya.
Terima kasih Bapak Ibu, barangkali itu yang dapat kita pelajari untuk malam hari ini dan kami itu cukupkan untuk sesi materinya. Barangkali ada yang mau ditanyakan juga boleh setelah ini kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.